Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyariqaini wa rabbil maghribain. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil kaunain wa jamalis saqalain wa ala alihi wa sahbihi min ahli sa'adah fid darain. Saudara-saudaraku sekalian, di antara deretan dosa-dosa besar adalah durhakanya anak kepada orang tua. Ini di antara dosa yang paling besarnya dosa. Ditulis oleh banyak ulama. Namun timbul pertanyaan, bagaimana bila ada seorang anak saat orang tuanya masih hidup, dia tergolong durhaka, orang tuanya murka kepadanya, orang tuanya marah kepadanya, sampailah orang tuanya wafat. Adakah jalan bagi seorang anak yang seperti itu, yang membuat orang tuanya redho kepadanya sesudah orang tuanya wafat? Bisakah, bagaimana cara tobat anak durhaka ketika orang tuanya sudah meninggal dunia baru tersadar? Bila ini yang ditanya, maka Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menjelaskan pada bagian ini. Kata beliau, na'am yurdihima bisalasati asya. Ya, bisa saja anak yang dulunya durhaka saat orang tuanya masih hidup, dan sekarang orang tuanya sudah di alam barzakh, lalu pengen bertaubat kepada orang tua yang sudah di alam barzakh. Na'am yurdihima bisalasati asya. Ada 3 perkara cara taubat anak kepada orang tua yang dulu kala hidupnya dia durhaka, kemudian sesudah di alam barzakh, sudah ada di alam kubur, tersadar, Allah beri hidayah, pengen menjadi orang tuanya ridho kepadanya. Ada 3 kata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilin. Yang pertama kata beliau, an yakunal waladu salihan binafsih li'annahu la syai'a ahabbu ilaihima min salahih. Yang pertama, si anak itu memperbaiki dirinya. Yang tadinya bangor, bengal, menjadi nurut. Yang tadinya ahli maksiat berubah menjadi ahli ibadah. Maka ini membuat anak itu yang tadinya durhaka menjadi diridhoi oleh orang tuanya. Sebab tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh kedua orang tua selain daripada kesalehan anak. Maka dengan perubahan anak, maka yang tadinya orang tua itu murka sama dia, meski sudah di alam barzakh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat redha pada orang tuanya. Yang kedua, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, an yasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Cara kita mendandani kedurhakaan kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kita menyambungkan tali silaturahim dengan teman-temannya orang tua kita, dengan kerabatnya orang tua kita,
dalam bahasa Betawi, encang-encingnya orang tua kita yang sudah wafat, sanak familinya daripada orang tua kita yang sudah wafat, maka ini pun juga cara bakti kita. Kalau bahasa orang, mencari obor gitu. Yang tadinya kematian obor, mencari obor untuk mempertemukan mana wudda abi, mana teman akrab, CS daripada abah kita, maka kita dekati dia, maka itu pun juga akan membuat orang tua menjadi ridha meski sudah di alam barzakh. Yang ketiga, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang ketiga, kita mendoakan orang tua. Meski seperti habis sholat, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita memohon ampunkan kesalahannya, kita bersedekah atas nama orang tua. Ini pun adalah jalan bagaimana cara kita memperbaiki diri, hubungan kita dengan orang tua yang sekarang orang tua kita sudah di alam barzakh, di alam barzakh. Di antaranya dari 3 alasan itu selaras dengan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis, begitu juga Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai juga dalam Sunan Nasai, tapi masyhur tuh dalam Sahih Muslim juga dituliskan, sering kita dengar, awwaladin solihin yad'ulah. Inilah di antara dalil cara kita sebagai anak yang kala orang tua kita masih hidup, kita banyak mendurhakai dan sekarang sudah di alam barzakh, kita kemudian tersadar sesudah kita punya anak umpamanya, tersadar betapa salah kita banyak sama orang tua, tapi orang tua sekarang sudah di tanah kusir, sudah di alam kubur. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, 3 cara inilah baktinya kita anak kepada orang tua sesudah wafat, cara memperbaiki kita diri, sehingga bila ini amalan-amalan ini dilakukan, orang tua kita meski sudah di alam barzakh akan meredoi kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan daripada apa yang harus dilakukan oleh anak durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal dunia untuk memperbaiki dirinya. Wassallallahu wasallam ala khair khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.